Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi kegiatan aku di sore hari ini adalah bersih-bersih rumput yang ada di belakang ya teman-teman. Jadi rumputnya itu udah dibersihkan sama suami, dibabat gitu ya pakai sabit, dan ini tuh udah kering, dan di sini aku mau bakar aja karena kalau mau nungguin ini rumput busuk kan lama ya teman-teman, apalagi di sini kan lagi musim kemarau. Sebenarnya rumput begitu juga bagus disimpan di bawah tanaman, bisa juga di tanaman sawit atau di tanaman cabai, karena ini tuh nanti ketika membusuk tuh akan menjadi pupuk kompos atau sebagai cadangan makanan bagi tanaman ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku mau bakar aja ya teman-teman, karena tanaman sawit aku itu mau dipupuk, jadinya kalau mau diberi seperti ini kan nanti susah, jadinya ya dibakar aja. Dikarenakan juga rumputnya itu udah kering seperti ini, udah bagus-bagusnya kalau dibakar, karena di bagian sini tuh aku mau tanamin. Untuk tanamannya juga belum tahu ya teman-teman, entah mau ditanamin cabai atau ditanamin ubi jalar atau bisa juga ubi kayu. Karena biasa menanam seperti ubi jalar, ubi kayu di belakang rumah itu rawan ya teman-teman, karena di sini kan banyak monyet. Jadinya kalau mau nanam per umbi-umbian seperti itu tuh bagusnya itu di dekat rumah. Karena monyet di sini tuh bukan hanya ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang itu juga mau ya teman-teman, apalagi gambas, terong itu mau. Jadinya kalau mau nanam sayuran itu harus dijaga, kalau nggak dijaga itu nggak panen ya teman-teman. Dan setelah itu aku lanjutin dengan tare. Ini kayu, itu kayunya itu udah lapuk gitu ya, jadinya terpotong menjadi dua bagian, jadi kayunya itu panjang ya teman-teman. Untuk kayunya itu aku nggak tahu karena udah jatuh seperti ini, udah rapuh. Di sini aku lurusin seperti itu biar nggak terlalu makan tempat, karena kalau melintang kan nanti kalau seandainya mau ditanamin ubi jalar itu kan mau dibikin bedengan dulu ya teman-teman. Dan selanjutnya aku ngambilin juga rumput yang kering di bagian belakang, dan aku langsung masukin ke api yang udah menyala ya teman-teman, karena kalau mau dibakar di dua tempat nanti agak ribet gitu. Nah setelah itu di bagian sini tuh rumputnya juga banyak, satu tumpuknya itu banyak, jadinya di sini aku mau bakar. Jadi posisinya itu di dekat pisang ya teman-teman. Ini pisang aku tuh sudah sebagian udah aku tebang seperti itu, karena memang kalau nggak ditebang tuh rimbun banget dan bisa mengganggu sawitnya. Jadi sebagian anak-anak yang kecil itu yang nggak bagus aku tebang, tapi masih disisain satu rumpun itu mungkin 2 atau 3 pohon aja. Sebenarnya kalau nggak ditebang itu mungkin satu rumpun itu ada kalau sampai 10 atau 15 batang gitu ya, tapi karena kebanyakan nih aku tebang jadinya ya cuma sedikit. Jadi pohon pisang yang 3 rumpun di belakang rumah itu bukan aku ya teman-teman yang nanam. Ketika aku datang di sini tuh udah ada pohon pisangnya. Jadi yang nanam itu adalah yang di samping rumah aku yang dulu pinjam pakai lahan aku ini ya teman-teman. Jadi ketika masuk itu udah ada jeruk 2 pohon, kemudian udah ada pisang 3 rumpun dan jambu mente. Sebenarnya dulu penuh jambu mente teman-teman, tapi aku tebang karena mau ditanamin kelapa sawit. Jadi pas aku datang tuh meskipun aku belum tanam ya teman-teman, aku tuh udah panen. Ketika aku datang tuh pisangnya udah ada yang berbuah, jeruknya tuh juga ada yang berbuah tapi belum terlalu banyak. Dan di sini aku lanjutin dengan bakar sampah yang ada di samping rumah. Ini tuh pohon mente yang ditebang sama suami. Ini tuh aku bakar sampahnya seperti ini karena udah kering sebagian. Dan itu pohon pisang yang ada di belakang itu juga bukan aku ya teman-teman yang nanam. Itu tuh pisang burung di bagian dekat
pagar, kemudian di belakang bagian sana itu juga ada. Jadi pohon pisang burung seperti ini tuh ada 2 rumpun. Dan kemudian setelah selesai bakar-bakar yang ada di samping dan di belakang rumah, di sini aku lanjutin dengan nyapu di samping rumah ya teman-teman. Ini tuh udah banyak sampah daun, ada juga sampah plastik. Jadi di sini aku mau langsung sapu aja karena udah lumayan kotor. Dan itu kayu bakar masih aku taruh di situ ya teman-teman, karena memang di belakang tuh belum ada tempatnya, jadi ya ditaruh di situ aja. Nanti kalau udah ada tempatnya dipindahkan ke belakang, karena kalau di bagian situ tuh mengganggu ya teman-teman, karena di bagian situ tuh biasa dipakai duduk-duduk sore. Biasa juga ketika ada tamu tuh jarang yang mau naik ke tempat duduk yang di bagian atas atau masuk ke dalam rumah. Jadi biasanya tuh duduk di pinggir-pinggir begini ya teman-teman. Biasa juga di tempat duduk yang ada di atas. Di sini aku sapunya itu aku bawa ke bagian depan, karena di bagian depan tuh juga banyak sampah. Jadi aku langsung bawa ke bagian depan karena mau dikumpulin di situ dan langsung mau dibakar di bagian depan situ. Jadi untuk sapu yang aku pakai ini aku bikin sendiri ya teman-teman. Jadi tuh aku lebih suka sapu yang dibikin sendiri seperti ini daripada yang dibeli yang ada tongkatnya seperti itu. Karena menurut aku kalau yang dibeli yang ada tongkatnya itu kan biasa sudah lama ya teman-teman. Biasanya itu cepat patah untuk lidinya gitu. Memang kalau dipakai menyapu tuh lebih enak yang ada tongkatnya gitu, karena nggak usah terlalu tunduk gitu, jadi cukup berdiri aja tuh udah bersih. Tapi karena yang begitu tuh lumayan mahal harganya teman-teman, mungkin kalau di sini tuh sekitar 25 gitu ya, atau 15.000, nggak pernah juga aku beli ya teman-teman. Dan itu juga menurut aku tuh cepat rusak karena lidinya tuh gampang patah. Dan ini di bagian sini udah aku sapu. Di sini tuh ada sampah rumput, ada juga sampah plastik, ada juga sampah bekas-bekas kuenya anak-anak. Di sini aku mau langsung bakar di bagian depan sini ya teman-teman. Padahal biasanya tuh aku nggak pernah bakar di sini, tapi karena banyak di sini aku langsung mau bakar di sini. Biasa untuk sampah tuh aku nggak bakar ya teman-teman. Biasanya tuh aku pakai sendok sampah gitu ya, kemudian aku buang di bagian kolam di bagian samping jambu mente itu. Untuk halaman rumah sebagian tuh belum aku bersihkan, masih banyak yang rumput-rumput yang masih tinggi gitu ya teman-teman. Karena rumput yang ada di sini tuh atau yang di depan rumah aku itu bukan rumput yang ketika disemprot tuh mati ya teman-teman. Mungkin ini rumput ini disemprot mati, tapi hanya gosong-gosong di bagian atasnya. Kemudian 2 minggu setelah itu atau 3 minggu setelah itu tumbuh dan lebih subur daripada rumput yang awalnya atau indukan yang awalnya gitu ya. Jadinya kalau mau mematikan rumput ini tuh dengan cara membersihkannya itu dengan cara dicangkul atau dicabut ya. Dan baru di bagian sini di depan rumah dan di depan teras itu yang baru sempat aku bersihkan. Di bagian-bagian yang di dekat bunga itu belum sempat aku bersihkan ya teman-teman. Dan kemudian setelah selesai bakar sampah yang ada di depan itu, di sini aku lanjutin dengan bersihkan teras yang ada di depan ini ya teman-teman. Jadi membersihkannya itu berawal dari luar, kemudian lama-lama masuk ke dalam. Kalau dibersihkan di dalam dulu itu biasanya sampahnya itu atau debunya itu masuk lagi ke bagian dalam ya teman-teman. Jadinya kalau aku bersihkannya itu berawal dari bagian luar. Apalagi kalau bersihkan sampah-sampah atau debu yang ada di depan sini kan lumayan banyak, apalagi kalau juga lagi bakar-bakar. Di situ anak-anak main api ya teman-teman, udah aku bilangin tapi dia masih main. Biasa memang udah dibilangi gitu, kemudian dia pergi, kemudian tak lama kemudian dia itu main api lagi. Untuk pakaian yang ada di bawah itu tadi itu aku jemur di belakang ya teman-teman, tapi karena mendung jadinya aku pindahkan ke depan. Karena kalau dijemur di bagian belakang itu kalau hujan tuh terkena hujan, jadinya aku pindahkan ke sini aja dulu teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau sore bisa diambil karena udah kering. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.